Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan mata pelajaran Al-Quran Hadis. Pembelajaran kita hari ini tentang kelanjutan dari materi yang lalu, yaitu tentang kejujuran. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan anak-anak sekalian dalam keadaan sehat, dan bagi yang sakit mudah-mudahan segera sehat kembali. Dan kita berdoa mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir sehingga kita beraktivitas dengan leluasa seperti sebelum terjadi pandemi. Mari kita awali pembelajaran kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis tentang keutamaan pedagang yang jujur. Nah, hadis ini sebenarnya tidak hanya diperuntukkan untuk pedagang, tapi kejujuran itu tidak penting hanya untuk pedagang saja, tapi kejujuran itu juga penting untuk semua orang. Ya. Apakah dia seorang guru, apakah dia seorang pelajar, apakah dia seorang tukang, apakah dia seorang karyawan, apakah dia seorang pimpinan, direktur, ketua, dan lain sebagainya. Maka penting sekali semua orang itu memiliki kejujuran. Mengapa kejujuran itu menjadi penting? Mari kita perhatikan slide berikutnya. Hadis yang kita bahas ada 2, tapi yang harus kita hafalkan nanti hanya 1. Perhatikan kisah pada masa Nabi Syuaib. Hadis yang pertama, an Ibni Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syarat tujari innakum qad walaitum amra halakat fihil umamu salifatul mikyalu wal mizanu. Wahai para pedagang, sesungguhnya kalian menguasai urusan yang telah menghancurkan umat terdahulu, yaitu takaran dan timbangan. Berdasarkan kisah yang tadi sudah kita baca dan hadis ini, maka hadis ini sebenarnya ingin menjelaskan bahwa pada masa lalu ketika seorang pedagang itu sudah mulai tidak jujur dalam berdagang, salah satu contohnya adalah dengan mengurangi timbangan. Jadi misalnya beli tepung 1 kilo, maka yang diberikan atau timbangannya diberi pemberat sehingga tepung itu tidak menjadi 1 kilo yang diberikan, tapi berkurang. Apakah itu berkurang 100 gram atau 150 gram, tapi jumlahnya tidak menjadi 1 kilo. Nah, itu disebut dengan mengurangi timbangan. Nah, para pedagang pada masa Nabi Syuaib ada perilaku yang marak mereka lakukan, banyak sekali mereka lakukan, yaitu mengurangi timbangan, mengurangi takaran yang diberikan kepada pembelinya. Nah, perilaku tersebut sudah menghancurkan umat Nabi Syuaib. Nah, oleh karena itu menjadi pelajaran bagi kita supaya tidak mengulangi lagi sejarah pada masa lalu. Dan itu nyata, kisah itu nyata, tetapi kita tidak mengalaminya karena jarak mereka hidup dan kita sekarang itu sangat jauh. Kita dibatasi oleh waktu. Tapi sebenarnya kisah Nabi Syuaib, umat Nabi Syuaib tadi itu sebenarnya memang nyata terjadi. Bukan cerita hayalan, bukan mitos, bukan dongeng, tapi nyata-nyata terjadi bahwa telah terjadi kehancuran umat ketika mereka sudah berlaku tidak jujur dalam berdagang. Oleh karena itu kita perhatikan bagi siapapun yang hari ini sudah melakukan kegiatan aktivitas berdagang, maka sebaiknya kita jujur terhadap apa yang kita lakukan. Jujur terhadap pembeli, menunjukkan apa keburukan dari barang yang kita jual, gitu ya. Kemudian berapa kita membelinya, kemudian kita
kita jual berapa, kemudian kira-kira keuntungan yang kita dapatkan berapa. Nah, itu semua harus jujur kita beritahukan kepada pembeli. Supaya apa? Supaya pembeli itu juga tahu biaya pembelian barang itu berapa, keuntungan pedagangnya berapa itu. Beruntung kalau kita kemudian mendapatkan pembeli yang baik, kemudian menambahkan keuntungan kita. Kalaupun tidak, kita sudah mendapatkan kebaikan dari Allah nantinya yang akan diberikan balasannya pada hari akhir. Nah, ini adalah hadis yang kedua. An Hasan bin Ali qala hafidtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam da' ma yuribuka ila ma la yuribuka fa inna sidqa tuma'ninatu wa innal kadiba raiba. Nah, perhatikan artinya, tinggalkan apa yang meragukanmu, menuju yang tidak meragukanmu. Sesungguhnya kejujuran itu ketenangan dan bohong itu keraguan. Ketika kita melakukan kebohongan, maka kita akan merasakan adanya ketidaknyamanan. Ya. Ketika kita melakukan kejujuran, maka ada ketenangan dalam batin kita. Maka itulah kebaikan yang sudah diberikan Allah secara langsung dari perilaku jujur yang sudah kita lakukan. Sementara ketika kita dalam keadaan gelisah karena melakukan kebohongan, maka itu pun adalah balasan dari Allah yang langsung diberikan ketika kita melakukan keburukan, ya. Jadi setiap kejujuran itu akan menenangkan kita, dan kebohongan itu akan membuat kita menjadi gamang, menjadi galau. Nah, seperti itu. Oleh karena itu, kalau ada pilihan antara tenang dan galau, maka apa yang sebaiknya kita lakukan? Maka yang sebaiknya kita lakukan adalah memilih mana yang lebih menenangkan daripada memilih mana yang membuat kita menjadi galau. Perhatikan, silakan dibaca kandungan hadis Baihaqi dan hadis Tirmidzi. Nah, dampak dari ketidakjujuran itu adalah ketidakpercayaan dari orang lain. Sementara dampak kejujuran itu adalah kepercayaan dari banyak orang yang nanti akan kita dapatkan. Selain itu, dampak dari ketidakjujuran itu adalah maraknya perilaku rakus. Kemudian akan muncul ketidakadilan di kalangan masyarakat yang ada di sekitar kita. Nah, itu yang akan membuat orang-orang kemudian mengecam siapapun orang yang berlaku tidak jujur, ya, karena tidak ada ketidakadilan di sekitar lingkungan itu tadi. Oleh karena itu, sebaiknya sebagai manusia kita jujur. Begitupun pahit yang kita terima, maka yang paling baik itu adalah kita jujur. Misalnya, mencari uang itu tidak mudah. Ya. Kemudian ketika kita hanya mendapatkan sedikit keuntungan karena kita berusaha jujur itu tadi, tidak mengambil keuntungan yang banyak tapi juga tidak terlalu sedikit. Tapi ternyata yang kita dapatkan belum bisa mencukupi kebutuhan kita. Nah, itu kan tidak enak sebenarnya, ya. Kita jujur tapi kita tidak mendapatkan kelebihan dari apa yang kita jual, gitu. Hanya cukup saja. Tapi setidaknya ada ketenangan dalam diri kita. Maka itu yang harus kita raih, ketenangan itu tadi. Ya, oleh karena itu sebaiknya apapun yang terjadi maka kejujuran itu harus kita lakukan. Ya. Nah, sebenarnya hadis ini tidak berlaku hanya bagi pedagang saja karena kejujuran itu sebaiknya dilakukan oleh semua orang. Terkait dengan tugas kita hari ini sebagai seorang pelajar misalnya, apakah karena hadis itu berkaitan dengan pedagang kemudian kita sebagai pelajar tidak wajib jujur? Tidak. Hadis ini bisa dilaksanakan oleh siapapun dalam kehidupan ini. Oleh siapapun, dimanapun, kapanpun, itu bisa kita lakukan. Semua orang bisa jujur. Semua orang bisa jujur dimanapun, kapanpun, dan sebagai apapun mereka bisa jujur.
Nah, dengan kejujuran yang kita biasakan, kita budayakan dalam diri kita, maka insya Allah ketenangan itu akan semakin banyak kita raih dalam diri kita, ya kan? Kalau satu kejujuran itu menjadi tenang, maka dua kejujuran menjadi tenang, tenang. Tiga kejujuran menjadi tenang, tenang, tenang. Empat kejujuran akan menjadi tenang, 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 tenang. Nah, itulah yang esensi dari kebahagiaan hidup di dunia, dan mendapatkan balasan adalah esensi dari kebahagiaan hidup di akhirat. Itulah kebahagiaan yang sesungguhnya yang harus kita cari, yaitu ketenangan dengan melakukan kebaikan. Nah, anak-anakku perhatikan, berikut ini ada kisah yang lalu sebenarnya ya, tapi saya ingin kita semuanya membaca supaya lebih bisa memahaminya, supaya bisa lebih menyerapnya itu ya, tentang kisah kejujuran gadis penjual susu yang kemudian dia mendapatkan kebaikan dari kejujurannya tersebut, yaitu dinikahkan dengan putra khalifah. Ya, jadi karena dia jujur, kemudian kalau sekarang mungkin anaknya presiden ini dinikahkan dengan anaknya presiden. Karena apa? Karena kejujuran yang tanpa sengaja khalifahnya mendengarkan kejujurannya. Dan itu artinya itu tidak dibuat-buat. Jadi kejujuran yang betul-betul memang sebagai bentuk perilaku jujur. Silakan dibaca. Jangan lupa, tugas untuk pembelajaran hari ini adalah 1. Jujur sangat utama, sebutkan 2 dusta yang pernah kalian lakukan. Kejujuran adalah utama ya, jadi kita harus jujur. Dan kepada siapa dusta itu dilakukan? Nah, kalau bisa, kalian meminta maaf kepada orang yang pernah kalian dustai. Yang kedua, jujur sangat utama. Sebutkan 2 kejujuran yang sudah kalian lakukan. Yang ketiga adalah hafalkan hadis Baihaqi, ya, jadi hanya hadisnya Baihaqi saja, dan kirimkan ke grup WA kita tugas Al-Quran Hadis kelas 9. Selamat menjalankan tugas, mudah-mudahan diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Allah, dan mudah-mudahan kita semua senantiasa dijaga dan dilindungi Allah. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.